Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Wilantika Indriani dengan NPM 213130. Saya berkuliah di STKIP Widya Yuwana Madiun dan sekarang saya sedang menjalani semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Kebutuhan Layanan Pastoral di Bidang Liturgi di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum, Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Adapun dari hasil wawancara saya dengan 3 responden, yaitu Ketua Stasi, Ketua Seksi Liturgi, dan juga Prodiakon atau Asisten Imam. Hasil dari wawancara saya yang pertama, tentang pelaksanaan pastoral di bidang liturgi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Oke. Yang pertama, sebelum pandemi COVID-19 dan pelaksanaan karya pastoral di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum sangatlah aktif. Hal ini ditandai dengan berjalannya aneka kegiatan liturgi di sana. Kegiatan-kegiatan liturgi itu meliputi doa lingkungan, misa, pelatihan kor, doa anak-anak, Legio Maria, dan pertemuan petugas liturgi. Untuk teknis pelaksanaannya, dilaksanakan dengan penjadwalan atau bergiliran. Penjadwalan bertujuan agar kegiatan yang ada tidak saling bertabrakan satu sama lain. Yang kedua, selama masa pandemi COVID-19, kegiatan liturgi mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena adanya pembatasan sosial dan aneka aturan yang diterapkan pemerintah maupun gereja sebagai upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Perubahan itu dirasakan dengan adanya perubahan pola kegiatan. Misa yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka diubah menjadi misa online atau misa dengan pembatasan sosial. Pertemuan ibadat di lingkungan diubah menjadi pertemuan dalam keluarga atau KBG yang beranggotakan 7-8 keluarga. Baik, sekarang saya akan lanjut. Dampak yang dirasakan atau dialami umat Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum dari pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pastoral di bidang liturgi. Pandemi COVID-19 tentunya membawa dampak terhadap kehidupan berliturgi umat. Di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum, ada beberapa dampak yang dirasakan oleh umat, baik itu dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang dirasakan oleh umat antara lain umat menjadi pasif pergi gereja, iman umat cenderung menurun, terdapat penyempitan kapasitas dalam beribadah, umat tidak dapat berinteraksi secara langsung, dan umat menjadi malas untuk misa offline. Dampak negatif ini tidak lepas dari rasa kekhawatiran umat jika terpapar COVID-19 dan adanya berbagai pemberlakuan pembatasan sosial. Sedangkan untuk dampak positifnya, dampak positif yang dirasakan oleh umat adalah umat peka terhadap situasi sekitarnya. Terdapat umat yang memiliki bakat menjadi pemimpin, umat lebih berani berbicara di depan umum, kegiatan lebih sakral dan tertata, umat menjadi lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan KBG dan tumbuh kesadaran umat untuk terlibat. Dampak-dampak positif ini muncul karena pertemuan dilakukan dalam lingkup yang kecil, yang biasa disebut KBG, membuat umat lebih nyaman untuk berpendapat dan mendorong umat untuk berlatih memimpin dan terlibat aktif dalam pertemuan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan layanan pastoral dalam bidang liturgi pada masa pasca pandemi COVID-19 di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Dari berbagai fenomena di atas, akhirnya muncul harapan dan kebutuhan dari umat di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum yang berkaitan dengan pelaksanaan pastoral di bidang liturgi pasca pandemi COVID-19. Adapun harapan umat berkaitan dengan hal ini adalah yang pertama,
Semoga nantinya setelah pandemi, semua kegiatan liturgi dapat berjalan seperti semula. Kedua, umat juga mengharapkan adanya pengembangan di bidang liturgi agar iman umat dapat terus bertumbuh. Pengembangan itu berupa pembekalan, kegiatan-kegiatan, dan perhatian khusus terhadap kehidupan berliturgi umat. Kemudian, untuk mendukung harapan-harapan tersebut, umat mengusulkan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan KOR, latihan les dinar, doa anak-anak, doa lingkungan dalam komunitas yang besar, pengiriman komuni, kunjungan orang sakit, ziarah, kegiatan komunitas, baik itu lektor maupun mazmur, memberdayakan kelompok-kelompok kecil, dan merekrut anggota baru komunitas liturgi maupun persekutuan. Agar terlaksananya aneka kegiatan tersebut, perlulah diadakan pertemuan antara dewan paroki dan pertemuan di antara umat lingkungan. Dan agar kegiatan ini pun berhasil, perlu ada dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak, mulai dari romo paroki, dewan pastoral paroki, pengurus stasi, dan seluruh umat. Oke, demikian yang dapat saya presentasikan terhadap penelitian saya kali ini, dan terima kasih.